Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di PMPC Jawa. Bukan PMPC Jawa, Pak. Lupa. Jadi Wahyu Maulana Channel ya. Ya. Kali ini mungkin podcast pertama ya. Siap. Di channel ini dengan tujuannya tidak lain dan tidak bukan ada dari hiburan juga. Terus ada dari nge-vlogging juga, terus ya banyak lah macam-macam tentang di sini gitu. Di mana coba di LJP gitu. LJP itu Lanang Jagat Pajajaran, tapi bukan itu yang sekarang kita mau bahas. Tapi gimana perjalanannya seorang Ang Wahyu sampai menemukan dari GM terapi. Gitu. Kita sambut orang yang luar biasa, langsung aja ke narasumbernya, Ang Wahyu Maulana. Siap. Terima kasih Mas Alipong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih Kang Ipong atas waktunya pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi ya bersama rekan-rekan, terutama di rekan-rekan yang ada di YouTube, dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu inspirasi secara edukasinya juga, bahkan secara semangat ya, spirit bagaimana caranya mungkin saya bisa berada di ilmuwan terapi ini. Mungkin banyak hal yang terjadi karena mungkin pada awalnya saya itu seorang guru honorer ya. Suwan. Alhamdulillah pada waktu itu mungkin kalau guru honorer bisa diibaratkan itu, kalau kata orang yang ngomong dulu pada zaman dulu, mudah-mudahan salah ya rekan-rekan, saya itu kayak ibaratnya bebegik sawah gitu. Jadi bebegik sawah teh sok tinggal para ngingsieunan barudak sekolah gitu ya, barudak sekolah yang ada di sekolah gitu. Karena alhamdulillah pas waktu itu saya pas bergabung menjadi guru honorer atau guru supan pada saat itu zaman 2024-2025 itu alhamdulillah dengan tidak mengurangi rasa nikmat tasyakkur nikmat saya kepada Allah, saya itu diberikan 50.000 per bulan. Betul, luar biasa. Dan pada saat itu ya karena mungkin zaman 50, terus saya udah mempunyai seorang anak pada waktu itu, ya cukup lah gitu kan. Tapi kalau pada saat ini mungkin saya berpikir, kalau kita berpikir dengan matematika manusia, uang 50.000 itu tidak akan pernah cukup. Tapi kalau kita memakai dengan matematika Allah, alhamdulillah tasyakur bin nikmat bahwa 50.000 itu bisa cukup sampai 1 bulan. Nah mungkin salah satu bulan. Tapi ya seiring waktu, ya namanya juga manusia, tidak luput dengan kalkulator atau matematika dirinya sendiri, bahwa pada saat itu dengan uang 50.000 Kang Ipong, saya itu harus beli bensin untuk menjalankan roda motor saya ke sekolah, itu paling cukup untuk 3 hari Kang Ipong. Nah itulah mungkin salah satu yang menjadi alasan kenapa bisa seperti itu. Ya alhamdulillah saya pas waktu di 2007, karena mungkin bisa dibilang dengan uang 50.000 saya itu bisa kekurangan gizi. Jadi cari makanan yang instan tapi bisa kenyang gitu. Jadi beli mie, minta nasi gitu. Saya beli nasi sama mie-nya gitu. Nah mungkin salah satunya karena kebiasaan seperti itu, terus makanannya juga saya tidak terkontrol. Ya akibatnya saya pada 2027 itu mengalami sakitnya yang luar biasa ya, itu bisa dikatakan hepatitis B. Jadi perutnya buncit, terus badannya menguning. Ya alhamdulillah mungkin pada saat itu saya harus dirujuk ke rumah sakit besar di Hasan Sadikin gitu kan. Nah kejadiannya saya berobat di sana ya kurang lebih habis 87 juta itu sampai jual sawah orang tua gitu, 2 petak sawah. Dan ya karena mungkin
bisa dikatakan bahwa harta itu adalah untuk penyambung nyawa gitu. Jadi apapun yang ada itu orang tua saya untuk menjualnya. Dan alhamdulillah alhasil di 3 bulan di sana belum mengalami pemulihan yang maksimal. Ternyata perutnya masih buncit. Ya seperti itulah pokoknya. Singkat ceritanya seperti itulah. Nah, kenapa pas waktu saya itu pulang? Karena pada waktu itu saya itu untuk menebus resep dokter itu yang biasa full itu bayarnya 1/4, setengah. Mungkin dokter juga udah melihat ya, kalau banyak pasien-pasien yang sudah menebus obatnya setengah, 1/4, berarti pasien-pasien tersebut udah nggak punya duit. Makanya mereferensikan untuk berobat jalan. Ya, pinternya di medis mungkin seperti itu. Tapi walau-walau tapi itu faktanya seperti itu gitu kan. Ya alhasil saya berobat berjalan, ternyata pulang saya ketemu dengan rekan saya, seorang satpam pada waktu itu. Beliau tuh nawarin yaitu untuk dibekam. Saya kan ngomongnya gini, bekam berenang. Pada saat itu banyak dia kayak bercanda lah gurau. Karena saya nggak percaya gitu kan, karena saya mengenal beliau dari seorang satpam masa bisa ngebekam. Gitu. Beberapa kali ditawarin masih belum mau gitu. Tapi pada satu titik saya ngedrop. Ya mau tidak mau, saya juga harus mencoba. Ya alhamdulillah dipanggil lah seorang satpam itu yang inisialnya namanya disebutkan atau gimana? Disebutkan. Ya pada waktu itu inisialnya adalah Y ya, rasa Yogi gitu. Yoy. Nah itu, pada saat itu saya dibekam. Pada kira itu yang namanya dibekam itu nggak ngeluarin darah kotor. Nah pada waktu itu cuma dibekam terus cuman hanya dikasih setruman aja sedikit. Nah pada itu ternyata pas dikasih setruman ternyata kita dilancet. Nah pas waktu itu dibekam pertama kali itu maksimal sekali keluar darahnya, darah kotor yang hitam pekat dan pokoknya mengeluarkan racun lah di dalam tubuh. Nah satu kali dibekam itu merasa ringan, enteng gitu. Yang dulu yang biasa sering minum air putih biasanya mual udah mulai berkurang. Yang asalnya makan pagi ketika makan mual mulai berkurang. Itu baru 1 kali. Nah ternyata pada saat itu saya diarahkan oleh Kang Yogi itu coba dilakukan 1 minggu sekali, karena untuk menguras atau istilahnya mendetoksifikasi racun di dalam tubuh. Makanya seminggu sekali. Nah 3 minggu berturut-turut saya dibekam. Nah di situ ada mulai kenyamanan dan mulai ada perubahan yang sangat luar biasa. Yang dulu suka ngantuk udah mulai kuat gitu kan. Yang makannya mual sekarang udah enggak, terus minumnya mual sekarang udah enggak. Nah hasil dari 3 minggu pertemuan itu saya itu diarahkan untuk memakai produk atau herbal. Karena yang saya pahami pada saat ini herbal itu adalah nutrisi makanan tubuh untuk menguatkan organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Makanya saya mengikuti. Pada saat itu ada satu produk yang pada saat ini saya tidak bisa sampaikan. Ternyata produk itu luar biasa gitu ya, Kang Ipong. Ternyata saya mau pakai produk itu kalau nggak salah nominalnya itu hampir 1,5 juta pada saat itu. Karena saya pingin sehat, saya beli gitu kan. Karena cita-cita orang yang sakit itu pingin sembuh. Nah cita-cita yang orang sembuh itu jangan sampai sakit. Nah itu mungkin rekan-rekan, makanya sehat itu mahal, tapi orang yang paling mahal adalah orang yang sakit. Makanya ya hati-hati untuk rekan-rekan semua, sedia payung sebelum hujan. Jangan dulu nunggu sakit, tapi lakukan dulu dari sekarang treatment atau untuk supaya rekan-rekan bisa menjaga kondisi tubuhnya supaya tidak mudah untuk rentan sakit. Nah mungkin salah satunya seperti itu. Saya coba. Nah setelah saya coba melakukan treatment terapi selama 2 bulan berturut-turut. Nah itu kondisi yang perutnya besar itu mulai mengempes gitu kan. Kondisi yang asalnya kuning itu mulai agak pucat dan agak mulai bersih. Nah dari situ saya udah mengalami yang namanya segar gitu kan. Nah pada saat itu juga kebetulan pas itu saya harus check up ke rumah sakit Hasan Sadikin. Saya check up. Nah pas di sana saya nanya ke dokter, Pak, saya itu dikatakan sehat atau enggak? Kata dokter bukan ngomong iya sehat atau enggaknya, tapi apa yang disampaikan oleh mereka tuh tanya, karena mereka juga butuh observasi itu ya ternyata.
Bapak berobat di mana, pakai metode apa yang diminum, terus bagaimana caranya, terus itu yang ditanyakan. Dan saya nggak menjawab karena saya bingung gitu kan, karena tujuan saya ke sana untuk check up kondisi badan saya udah mulai baik atau tidak. Ternyata diponis saya udah mulai baik dan mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Nah dari sanalah saya itu kepikiran dan nadar, ya Allah, kalau saya bisa sehat dengan metode bekam yang kemarin, maka saya akan belajar ilmunya. Nah pulang dari Hasan Sadikin nggak langsung ke rumah, ternyata saya menemui Kang Yogi tersebut. Nah setelah dijelaskan bahwa ternyata terapi bekam ini adalah terapi bekam Gusmus. Nah Gusmus itu adalah sebuah kepanjangan, yaitu Agus Muslim yang disingkat menjadi GM. Nah ternyata terapi GM ini adalah pada saat ini adalah menjadi salah satu asosiasi penyehat tradisional Indonesia nomor 1 di Indonesia. Nah ini rekan-rekan, makanya alhamdulillah seperti banget ketika saya belajar ilmu itu. Nah setelah itu saya belajar terus mengabdikan ternyata. Nah pada saat di sana, pulang dari sana dari rumah sakit, kan yang namanya hepar itu tidak boleh minum kopi. Nah pada saat itu saya ditawarkan kopi hitam. Kalau misalkan benar rencana Kang Wahyu sudah sehat, maka dengan kopi ini Kang Wahyu tidak akan pernah mual. Nah itu saya penasaran rekan-rekan, makanya ya udahlah coba. Itu pas waktu itu Ang itu cuma punya uang beli kopinya cuma 3 saset. Untuk beliau 1, untuk saya 1. Nah akhirnya dibikinkanlah kopi tersebut, itu kan kopi hitam tersebut dipaceng. Nah sok cenah lamun naik pae cenah puguh cenah dikuburkeun anak cenah lamun ka rumah sakit diantarkeun puguh cenah cobaan ayeuna. Nah pada saat itu karena penasaran ya, bener tuh orang teh sehat, sedangkan kan minum kopi yang lain itu sok mual, ieu waduh kopi hidup gitunya. Nah ternyata dicoba, ternyata subhanallah nikmat sekali kopi. Dan pada saat itu saya belum percaya, wah ieu mah dimenyem-menyem make jampe ieu penasaran. Itu udah habis 1 gelas, Kang Yogi belum habis, baru setengah gelas, saya udah habis 1 gelas. Cek saya teh urang nu ngocekeun ninyu deui nya 2 kali tah anu 3 saset teh habis we nu 2 saset. Ternyata subhanallah nya ternyata berubah ya rasanya sering sakit, sering mual, akhirnya berubah sekarang menjadi enak gitu. Nah itu yang menjadikan ternyata dengan metode GM ini saya mengalami perubahan yang sangat luar biasa, dan saya juga mengalami bentuk secara spiritual saya bahwa Allah menciptakan satu penyakit pasti dengan obatnya, pasti dengan solusinya, pasti dengan caranya. Tinggal bagaimana caranya kita mau ikhtiar dan iman dan istiqomah ketika kita mau melaksanakan pengobatan yang disunahkan oleh baginda kita Muhammad SAW. Seperti itu singkatnya Kang Dipo. Nah itulah. Tapi dari situ mungkin apa langsung ikut belajar apa gimana gitu, apa aplikasi dulu apa gimana? Nah jadi gini, karena udah nadar pulang dari sana, ternyata saya tuh diajarkan pas waktu ke sana langsung diajarkan bahwa pada waktu itu, kalau sekarang itu adalah titik nabawa dan tala. Nah kalau dulu itu bukan seperti itu, titiknya titik Egu, titik Neguan, Like, Yusanli, dan Weijong, dan titik Asi. Nah pada saat itu karena masih ke Cina-Cinaan gitu. Ternyata bahwa konsep ilmu ini datangnya dari orang Sunda, makanya pada saat ini resmi dirobah kata-katanya gitu menjadi titik nabawa datala. Nah pada saat itu saya dibekali titik nabawa datala, terus diajarkan juga GM kaki, GM tangan, GM kepala. Sisanya saya belajar bekamna, hanya diajarkan itu saja pada waktu itu. Alhamdulillah saya dari sana 1 hari 2 hari kemudian saya coba aplikasi langsung merekan-rekan. Alhamdulillah banyak yang bilang sakit badan, alhamdulillah ada yang udim, alhamdulillah ada yang kapok, pokoknya serba-serbi pokoknya. Nah dari sana saya nggak dipercaya Kang Ipong, makanya
saya evaluasi lagi Ya. gitu kan, kalau Apa yang salah gitu ya. ada yang salah. Kalau bahasa sekarang mah koordinasi lah gitu kan. Koordinasi, ya. Nah ternyata tolong jangan apa ya, jangan terlalu kencang, Oh. terus tarikan kapingnya jangan lebih dari 3. Ya. Nah dari situlah saya mulai paham ternyata apapun kalau kita tidak tahu Ya. ilmunya itu akan terjadi apa ya, kayak semacam mungkin bisa dibilang akan terjadi masalah. Makanya untuk rekan-rekan semuanya, sahabat YouTuber ya, kalau kita mau belajar keilmuan GM terapi lah, ya belajarlah pada orang yang tepat. Betul. Belajarlah pada ahlinya. Karena yang rekan-rekan yang belajar bekam di YouTube, ketika ada komplain nanti rekan-rekan bingung Ya. cari sumber YouTube-nya ya. Tapi kalau di kita, saya referensikan rekan-rekan kalau mau belajar keilmuan GM, silakan hubungi Kang Ipong, atau misalkan nanti lihat di deskripsi di bawah gitu kan, hubungi LKP Lanang Jagat Pajajaran 022 yang letaknya di Kampung Maleber, RT 404, Desa Maleber, Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Insya Allah kita sama-sama belajar, karena sebaik-baiknya kita mempunyai ilmu, bagaimana caranya kita mengamalkan ilmu tersebut. Nah mungkin itu salah satunya. Makanya alhamdulillah pada saat ini ternyata nggak terasa rekan-rekan sudah 11 tahun saya belajar keilmuan GM terapi ini. Alhamdulillah saya diikuti banyak rekan-rekan, hampir 3.000 peserta gitu untuk bersama saya, rekan-rekan, dan semuanya saya kasih ilmu, semuanya saya sampaikan. Dan mudah-mudahan rekan-rekan, kalau rekan-rekan yang mau belajar, mudah-mudahan kita sama-sama saling sharing keilmuan GM terapi, dan kita belajar dan saling mengajarkan. Seperti itu. Oke, Kang Ipong. siap. Jadi sebenarnya sih ini masih panjang, Betul. tapi kita bikin beberapa sesi biar penasaran itu yang ada di luar sana. Betul. Gitu. Yang mungkin kalau sampai sekarang sampai sudah dulu, nanti minggu depan kalau hari-hari yang selanjutnya pasti kita sambung lagi cerita. Oke. Dan pasti banyak ini Pasti teh, banyak. pasti ada yang sedih dan senangnya Wah, kan itu belum, jangan gitu. ditanya, Kang Iya. Ipong. Kita pokoknya mah mau tahu keseruan yang lebih lanjut, tetap pantengin Wahyu Melani Channel. Betul. Ya, betul. Siap. Gitu. Oke. Ya. Tapi Pokoknya- jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, kalau sekarang mungkin sekian dulu. Siap, Dan siap. yang nonton tadi kata Ang apa, jangan lupa like, share, comment, and subscribe gitu. Iya. Pokoknya sekian dari saya sendiri Lutfi Iskandar. Lutfi Iskandar, panggilan Ipong. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emra berkat.